Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Maja Agung Latexindo Tbk dengan kode emitennya SURI. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini dulu, yang mana perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada 25 Oktober 1988 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Perseroan memiliki fokus usaha yaitu produksi sarung tangan, baik untuk keperluan medis maupun non-medis berbahan dasar lateks. Diawali dengan hanya 2 lini mesin produksi tunggal dengan kapasitas antara 90 juta hingga 120 juta per tahunnya. Perseroan kini telah berkembang dengan pesat dengan berbagai langkah strategis, diantaranya dengan menerima penggabungan perusahaan dari PT Separindo Hivi Nusantara yang merupakan perusahaan pengolahan karet menjadi bahan baku lateks, dan juga dengan penambahan lini mesin produksi secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, produk perseroan ini juga telah dipasarkan secara masif ke berbagai negara, antara lain ada Amerika Serikat, Inggris, Serbia, Turki, Arab Saudi dan sekitarnya, negara-negara di Afrika, Australia, Tiongkok, Taiwan, Korea, serta Jepang. Nah, di sini bisa lihat contoh produk dari emiten ini. Misalnya ada glove powder free, kemudian ada My Guard dan lain sebagainya. Oke, untuk struktur IPO kali ini, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1.266.875.000 lembar dengan persentase IPO-nya yaitu 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal Rp20 per lembar, kemudian harga pelaksanaannya Rp160 hingga Rp170 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapat ini maksimal sebanyak Rp258.750.000 dengan penjamin emisi kali ini yaitu Shinhan Sekuritas Indonesia. Nah, kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awal yaitu 13 hingga 15 November, tanggal efektifnya 22 November, masa penawaran umum 23 hingga 27 November, tanggal penjatahan 27 November, tanggal distribusi saham 28 November, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 29 November 2023. Kemudian dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten secara rinci 49,5% sebagai capital expenditure atau CAPEX, dengan rinciannya sekitar 20,26% digunakan untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan kantor perseroan. Kemudian sekitar 24,55% ini akan digunakan untuk penambahan dan remodifikasi mesin produksi perseroan. Sekitar 3,11%-nya untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah perseroan. Kemudian 1,53% akan digunakan untuk pengembangan software penunjang operasional perseroan. Nah, kemudian 50,5% akan digunakan sebagai operational expenditure dengan rinciannya sekitar 9,61% ini digunakan untuk penambahan daya listrik di area pabrik perseroan. Kemudian sisanya sekitar 40,49% digunakan untuk modal kerja perseroan, antara lain namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dan pembelian persediaan bahan baku, kemudian juga bahan penunjang guna mendukung kegiatan usaha perseroan. Kemudian untuk keunggulan kompetitif yang dimiliki emiten ini antara lain memiliki tim manajemen dan karyawan yang handal, memiliki mutu produk berstandar internasional, kemudian sinergi grup perseroan, operasional perseroan mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan ESG, serta struktur biaya yang efisien. Nah, kemudian untuk faktor-faktor risiko yang patut kita cermati, pertama ada risiko utama yaitu risiko ketersediaan bahan baku, kemudian ada risiko usaha, risiko persaingan usaha, risiko fluktuasi harga dan kesediaan energi, serta risiko kelancaran dan fluktuasi biaya transportasi. Kemudian untuk risiko umum, antara lain risiko kondisi perekonomian secara makro atau global, risiko tuntutan atau gugatan hukum, risiko perubahan kurs valuta asing, risiko perubahan ketentuan negara lain atau peraturan internasional.
Nah, adapun bagi investor sendiri, risiko yang patut diperhatikan antara lain risiko likuiditas saham, risiko harga saham yang dapat berfluktuasi, risiko kemampuan perseroan membayar dividen, kemudian risiko penjualan saham di masa depan. Untuk Q Financial Highlights yang pertama, di sini ada neraca keuangan. Kalau kita lihat rasio-rasio utamanya per 31 Mei 2023, current ratio ini tercatat 223,33%, debt to asset ratio atau DAR sebesar 31,08%, debt to equity ratio atau DER sebesar 45,09%, DSCR-nya tercatat minus 7,12%. Kemudian, Key Financial Highlights yang kedua yaitu laporan laba rugi. Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 31 Mei 2023. Gross profit margin tercatat 17,16%, net profit marginnya minus 65,14%, return on assets minus 3,34%, dan return on equity-nya juga minus 4,85%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.